Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Sempurna Hanya Tuhan. Yang Sempurna Hanya Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh terus belajar bagaimana menjadikan kehidupan kami sempurna sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ayat ini hanya berdiri sendiri, Matius 5:48 yang berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka ayat ini kita pertanyakan, kalau ini adalah firman Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Tuhan sendiri? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kami semua adalah tidak sempurna? Apakah Tuhan tidak tahu semenjak jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi manusia yang sempurna? Dan apakah Tuhan tidak tahu bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa pun kami hanyalah ciptaan dan bukan pencipta seperti Tuhan? Sahabat seperjalanan, tatkala ayat ini berdiri sendiri, maka ada banyak pertanyaan seperti yang dijelaskan tadi. Namun tatkala kita melihat konteks Alkitab ini, pemahaman sempurna bukan berarti kita menjadi sama seperti Tuhan. Namun pemahaman sempurna adalah sebuah upaya bagaimana kita menjadi lebih baik dan lebih baik dengan sebuah kesungguhan dan perjuangan yang maksimal. Itulah yang disebut dengan sempurna. Tatkala sahabat seperjalanan punya anak atau punya cucu, tatkala anaknya yang kita lihat sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk pelajaran sekolahnya, dia memakai waktu dengan baik, dan dia sudah berusaha dan kita melihat semaksimal mungkin. Lalu anak itu datang dan membawa nilai tidak mencapai 10, mungkin hanya 9 atau 8,5. Maka kita orang tua akan berkata bahwa engkau sudah melakukan yang terbaik. Engkau sudah melakukan yang sempurna. Apa yang sempurna di sini? Bukan nilai 10 yang harus didapat oleh anak tersebut, namun sebuah upaya maksimal. Dengan penuh kesungguhan, dia telah melakukan apa yang terbaik dari yang bisa dia lakukan. Sahabat seperjalanan, maka gambaran ilustrasi ini membuat kita memahami bagian ayat ini, bahwa memang tidak ada yang sempurna, bahwa kitalah hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini adalah sebuah upaya maksimal, upaya yang terbaik, agar kita terus menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Itulah ayat yang berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sahabat seperjalanan, upaya yang terbaik adalah perlu diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Namun manusia ini cukup menarik, punya sifat yang sangat berbeda sekali. Kesibukan memperbaiki diri harus menjadi fokus, namun manusia seringkali dalam keberdosaannya adalah kesibukan untuk mengoreksi dan memperbaiki orang lain. Kalau ada nilai berapa persen memperbaiki diri dan berapa persen memperbaiki orang lain, kalau persentasenya adalah terus berjuang memperbaiki orang lain, maka yang dilihat oleh sahabat seperjalanan adalah semua kekurangan orang lain, dan kita lupa kepada kekurangan diri sendiri. Namun sewaktu kita balik, bahwa kita terus berjuang memperbaiki apa yang kurang di dalam diri saya, maka sahabat seperjalanan, kita menjadi kurang waktu atau bahkan tidak punya waktu untuk mencari dan memperbaiki kesalahan orang lain, karena sudah terlalu sibuk dengan apa? Dengan usaha perjuangan untuk memperbaiki diri. Sahabat seperjalanan, sikap terus berjuang memperbaiki diri untuk menjadi semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, semakin bertumbuh, maka itu adalah tindakan sempurna. Sedangkan tindakan dosa adalah yang terus mengoreksi, mencari kesalahan orang lain, berjuang seupaya mungkin agar anak kita sesuai dengan harapan kita,
agar suami dan istri kita sesuai dengan harapan kita. Kalau mereka punya kekurangan, kita koreksi. Mantu kita koreksi kalau kita sebagai mertua. Kalau sebagai bos, kita koreksi terus pegawai. Kalau sebagai dosen dan guru, kita terus koreksi para mahasiswa dan siswa. Sibuk terus mengoreksi orang lain. Sebagai rakyat, kita terus mengoreksi pemerintah, salah ini dan salah itu. Kita terus mengoreksi polisi, polisi itu korupsi. Kita terus mengoreksi para politikus. Sementara kita sebagai rakyat, hal sederhana saja kita tidak lakukan. Kita membuang sampah sembarangan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa kali saya melihat ada orang yang membuang sampah tatkala sambil berkendaraan. Nah, sewaktu saya melihat ada orang membuang sampah plastik dari jalan, posisi saya di Jakarta, jalanan relatif menjadi jauh lebih bersih mungkin dari tempat lain. Maka apa yang dipikirkan oleh saya? Pikiran saya akan menentukan siapa sesungguhnya diri saya. Sewaktu saya melihat orang membuang sampah di jalanan yang sudah bersih, apa yang saya pikirkan? Pikiran yang benar adalah itu menjadi refleksi. Ya Tuhan, apa yang sudah pernah saya lakukan? Apakah saya membuang sampah sembarangan yang saya tidak tahu? Apakah saya pernah melakukan hal yang sama dengan orang tersebut? Tuhan berikan ingatan kepada saya. Dan Tuhan tolong saya di dalam refleksi tersebut agar saya tidak melakukannya. Maka saya menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena sempurna pemahaman di sini adalah berjuang lebih baik. Itu yang namanya refleksi. Namun tatkala saya melihat orang buang sampah dari mobil, buang plastik ke jalanan, maka saya lihat kesalahan dia. Maka yang terjadi bukan lagi refleksi, tapi yang terjadi adalah koreksi. Wah, kita marah. Orang ini keterlaluan. Kalau kita berani, kalau itu mungkin dalam keadaan yang macet atau di stopan, kita akan ambil, lalu kita akan lempar plastik itu ke dalam mobil tersebut. Dan lalu berkata, Pak, buanglah sampah di tempatnya. Pada saat posisi itulah kita merasa menjadi lebih baik dari orang tersebut. Namun kalau mungkin supir yang membawa mobil tersebut, dan kita datang kepada Tuhan, lalu kita berkata kepada Tuhan, antara saya dengan dia, siapa yang lebih baik menurut Tuhan? Jangan-jangan bahwa kitalah lebih banyak keburukan. Mungkin keburukan dia buang sampah mungkin, tapi dosa-dosa yang lain mungkin saya lebih banyak daripada orang yang buang sampah sembarangan. Sahabat perjalanan, orang yang berjuang sempurna, dia tidak punya waktu untuk lebih banyak menghakimi, mengoreksi orang lain. Karena dia akan lebih banyak melakukan yang namanya itu refleksi. Refleksi itu artinya seperti kita bercermin. Cermin itu untuk diri kita sendiri. Ya Tuhan, apa yang kurang dalam diri saya? Sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan dalam pekerjaan, maka setiap hari sahabat seperjalanan, orang yang sempurna di hadapan Tuhan adalah orang yang terus melakukan refleksi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, dan tidak punya waktu untuk mengoreksi orang lain. Sahabat seperjalanan, kita memang tidak sempurna, tapi kalau ingin sempurna menurut Tuhan, lakukanlah refleksi diri dan berhentilah lebih banyak mengoreksi orang lain. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, apakah engkau mau sempurna di hadapan Tuhan? Maka perbanyaklah refleksi diri dan kurangilah, bahkan hentikanlah kebiasaan untuk mengoreksi orang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin.